Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur ya pada hari ini kita bisa kembali mengikuti chapel siswa kita seperti biasa. Tapi yang membedakan mungkin ini chapel yang terakhir ya di pertengahan semester ini gitu, karena minggu depan kita sudah SLC dan kalian bisa istirahat sejenak gitu, untuk kita memulai lagi di pertengahan semester yang baru. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan, sukacita, kesempatan untuk kita bisa belajar. Dan kali ini Tuhan memberikan kita waktu untuk kita bisa bersekutu kembali kepada Tuhan, gitu ya. Namun sebelum kita memulai, mari kita menyiapkan hati kita. Harapkan juga kalian sudah menyiapkan Alkitab dan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting. Lalu juga persiapkan hati dan pikiran untuk benar-benar fokus mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Ya, sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang Pak sudah persiapkan. God of my youth, I remembered your call on my life took me on. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this altar I've written my life, tells of a story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kami sadar betul bahwa semuanya adalah anugerah, dan kami harus bersyukur setiap waktu untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Hari ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan ubah kami supaya kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami mau serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke ya, jadi kita akan memulai chapel kita. Kita akan membahas satu topik yang mungkin kalian sudah bahas ya, sudah dengar juga selama devosi-devosi setiap pagi melalui Pak Frijil, yaitu kisah tentang Lazarus ya. Nah, jadi Pak akan coba menjabarkan secara gambaran besarnya lah kira-kira seperti apa begitu. Namun sebelumnya Pak ingin bercerita sedikit ya. Satu kali ada seorang pengemis begitu, bukan pengemis juga ya, mungkin bisa dibilang orang yang miskin begitu. Seorang yang miskin, dia sedang duduk di depan emperan toko begitu. Ia berharap ada orang yang lewat dan memberikan dia makanan gitu. Nah, toko yang di tempat dia untuk duduk itu adalah toko roti gitu. Jadi nggak lama setelah itu datanglah seorang bisa dibilang seorang kaya ya, turun dari mobil, dia masuk ke dalam toko tersebut dan membeli beberapa roti. Dia membeli 7 roti. Ya, dia membeli 7 roti. Lalu setelah itu dia keluar dari toko itu. Saat dia keluar, dia nggak sengaja melihat si orang miskin itu ya. Nah, karena dia merasa kasihan, dia iba dengan orang miskin tersebut, jadi dia memberikan rotinya. Ya, dia berikan 1 ke orang miskin tersebut. Lalu dia melanjutkan perjalanan kembali ke mobilnya. Nah, saat di dalam perjalanan menuju mobil, dia teringat lagi ya. Bagaimana kalau seandainya orang miskin tadi malamnya kelaparan lagi gitu. Dia nggak ada makanan gitu kan. Oh, sudahlah, saya kembali, saya berikan lagi gitu. Jadi orang kaya tersebut kembali dan memberikan lagi 2 roti kepada orang miskin tersebut. Lalu habis itu sambil memberikan senyuman, dia pergi meninggalkan orang miskin tersebut. Saat dia pergi, dia akan masuk ke dalam mobilnya. Lalu dia teringat lagi, bagaimana kalau seandainya orang miskin tersebut memiliki keluarga? Dia punya anak, dia punya istri, pasti mereka juga akan kelaparan. Jadi dia kembali lagi. Roti yang di tangannya tinggal 4, akhirnya dia berikan 3. Dia berikan 3 kepada orang miskin tersebut, dan sambil tersenyum lagi, dia kembali menuju mobilnya. Nah, saat dia akan masuk ke mobil, dia pegang pintu mobil, dia akan masuk, dia mendengar suara dari arah si pengemis tadi itu. Ada orang yang berlari kencang menuju ke arah dia gitu. Sebelum sempat dia menoleh, tiba-tiba sudah ditabrak begitu. Dia terjatuh, dan orang yang menabrak tadi mengambil rotinya yang tinggal 1 itu dan membawanya lari. Setelah itu dia bangun dari jatuhnya, lalu dia sempat bisa melihat orang tersebut. Dan kalian tahu siapa yang menabrak dia barusan? Yang menabrak dia adalah si orang miskin tadi. Kira-kira kalau kalian ada di posisi orang kaya tersebut, kalian mau bilang apa? Ya mungkin kalian akan bilang, wah kurang ajar banget itu orang miskin. Dasar nggak tahu diuntung, dasar nggak tahu diri, dasar nggak punya pikiran dan lain sebagainya ya. Mungkin banyak makian yang keluar akhirnya, begitu. Ya, tapi sadar atau tidak sadar, ya, pengemis itu adalah gambaran diri kita, dan orang kaya tersebut adalah Tuhan. Gitu. Roti-roti tersebut bisa dikatakan adalah sebagai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diberikan 7 hari, 6 hari kita bisa gunakan sesuka kita ya untuk kita bekerja. Dan Tuhan minta 1 hari saja berikan kepada saya. Ya, untuk kamu benar-benar fokus datang kepada saya, bersekutu bersama saya gitu. Namun kadang kita egois, kita masih mengambil waktu-waktu yang seharusnya milik Tuhan. Gitu. Ya, salah satu contohnya adalah mungkin seperti devosi, seperti chapel, dan yang lain sebagainya gitu. Kita mengambil waktu-waktu yang seharusnya milik Tuhan. Kalau kita pikir-pikir ya, apakah mungkin waktu kita devosi, waktu kita chapel, kalau kita jumlah, apakah itu mungkin 1/7 dari seluruh waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam seminggu? Mungkin enggak ya, mungkin jauh sekali mungkin daripada itu. Tapi ya seringkali kita tetap juga ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan.
Jadi harapkan di chapel kali ini kalian bisa benar-benar fokus ya, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kalian. Biarkan firman itu mengubahkan kalian, memberkati kalian, dan membuat kalian semakin serupa dengan Kristus. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes ya, Yohanes 11. Nah, ini agak banyak ya, Yohanes 11 sampai yang ke 44. Ya, ini agak banyak sekali, tapi kita akan membahasnya sedikit demi sedikit ya, kita bahas sedikit demi sedikit. Jadi Pak akan jelaskan dulu konteksnya, ceritanya seperti apa ya, supaya kita bisa nanti di akhir baru kita ambil bagian-bagian yang penting untuk kita refleksikan dalam hidup kita. Ya, jadi di sini perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Pak akan baca sampai ayat yang ke-6 dulu ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Jadi kalau kalian masih ingat, ada satu kisah di mana ada seorang perempuan yang memberikan minyak ke kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, minyak yang begitu mahal ya. Nah, ini orangnya gitu ya. Jadi Yesus dengan Maria dan Marta ini sudah pernah kenal sebelumnya gitu ya. Dan Lazarus yang sakit itu, ayat yang ketiga, adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, jadi menurut Pak ini juga adalah hal yang aneh ya. Ketika di sini dikatakan bahwa Yesus mengasihi Marta dan kakaknya, namun kenapa dia membiarkan Lazarus sakit? Justru malah kalau kita lihat di ayat yang ke-6 tadi, Tuhan sengaja ya, Yesus sengaja membiarkan atau sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada gitu. Dia nggak langsung buru-buru, "Wah, itu sakit, langsung pergi ke sana." Gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu ya, Pak nggak tahu ya, kalau Pak ada di posisinya Marta dan Maria mungkin agak kecewa juga ya. Kok Tuhan seperti itu ya gitu. Padahal yang saya kenal Tuhan itu baik. Padahal yang saya kenal waktu itu Tuhan itu sangat berwibawa, mungkin sangat bijaksana gitu. Saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi kenapa ya? Kok Tuhan tidak datang? Gitu. Ya mungkin banyaklah pikiran yang ada di dalam pikirannya si Maria dan Marta itu. Ya, lalu kita lanjut ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Ya. Lalu jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Ya. Jadi sampai di ayat yang ke-10 ini, Yesus akhirnya baru akan memutuskan untuk kembali lagi menemui si Maria dan Marta itu gitu. Hanya kalau kita baca di perikop sebelumnya, memang Yesus kan kalau kita lihat di ayat yang kedua ya, Yohanes 10 ayat 22, Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi gitu. Jadi memang Yesus itu agak dibenci ya oleh orang-orang di sana gitu. Makanya muridnya memperingatkan dia, "Masih mau kembali ke sana Tuhan?" gitu. Tapi Tuhan mengingatkan, "Ya, saya harus tetap kembali ke sana." Kira-kira gitu. Lalu setelah itu kita baca ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Ya, di situ dibilang, "Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, 'Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya.' Maka kata murid-muridnya kepadanya, 'Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh.' Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, 'Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.'"
Tuhan justru malah bersyukur ya ketika dia tidak ada di sana gitu. Jadi mungkin murid-muridnya juga yang ada pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus juga bingung ya. Kenapa Tuhan ini? Udah tahu Lazarus sakit, dia malah sengaja tinggal 2 hari. Setelah 2 hari kirain ya udah, kalau udah sakit justru malah dia kembali lagi setelah 2 hari gitu. Mengambil resiko mungkin akan dikejar-kejar lagi oleh para pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama yang ada di sana yang tidak suka dengan Yesus ya. Karena Yesus ini kalau melakukan banyak mukjizat pasti dia akan menambah pengikutnya ya, atau menambah followersnya lah kira-kira gitu. Akhirnya nanti banyak orang yang tidak lagi memihak kepada itu para pemuka-pemuka agama itu gitu. Makanya mereka takut ya Yesus nanti akan mengambil kepercayaan orang-orang itu, sehingga orang-orang itu tidak percaya lagi kepada pemuka-pemuka agama itu gitu. Dan juga itu akan mengurangi pemasukan mereka lah berhubungan dengan kerajaan Romawi, karena posisinya waktu itu mereka juga masih dalam penjajahan Romawi. Ya itulah politik lah ya, kalau dijelaskan panjang lagi gitu. Jadi kita fokus aja ke sini dulu. Ya, tadi kita sampai di ayat yang ke-15, lalu ayat yang ke-16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ya, Pak juga nggak ngerti kenapa ini, entah bercanda atau gimana ya. Thomas waktu itu bilang ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa Yesus mengatakan bahwa Lazarus itu tertidur. Ya, ini sebenarnya nanti kalau kamu bahas lagi ada maknanya lagi ya kata tertidur ini. Begitu. Lalu di sini juga Yesus tadi bersyukur ya. Dan akhirnya Yesus sampai di Betania. Ya. Yesus sampai di Betania, kita baca sampai ayat 20. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ya, jadi di bagian ini kita bisa lihat bahwa Yesus tiba di sana, tapi di situ dikatakan bahwa Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ya, jadi kemungkinan besar adalah ketika Maria dan Marta itu menyampaikan pesan atau mengirim utusan untuk menyampaikan pesan kepada Yesus bahwa saudaranya si Lazarus itu sakit. Setelah surat itu diantar, kemungkinan Lazarus langsung meninggal. Ya, jadi dia meninggalnya nggak lama setelah berita itu dikirimkan kepada Yesus gitu. Lalu setelah itu Yesus kan tinggal 2 hari dulu di sana. Setelah tinggal 2 hari baru Tuhan Yesus berangkat lagi ke Betania, ya kan? Jadi perjalanan antara Betania ke tempat Yesus berada itu kira-kira 1 hari lah gitu. Jadi kalau 1 hari berangkat antar informasi, Yesus tinggal 2 hari, baru setelah itu Yesus kembali lagi 1 hari, jadi pas 4 hari ya. Jadi kemungkinan seperti itu. Gitu. Jadi lalu setelah itu kita baca ayat yang ke 21 ya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, ya, saudaraku pasti tidak akan mati." Ya, jadi ketika Yesus sampai di sana, mungkin orang-orang udah berkumpul dan Lazarus juga kan mayatnya sudah dimakamkan ya, udah disimpan begitu. Jadi mungkin lagi ada acara ya kedukaan lah gitu ya. Jadi pas Tuhan Yesus datang, terus langsung si Marta bilang ya, kalau kamu ada di sini Tuhan, harusnya saudaraku nggak mati gitu. Jadi mungkin di sini juga Marta ini masih ya kesel juga lah gitu ya. Kenapa Tuhan kok datangnya terlambat gitu? Kenapa Tuhan datangnya kok nggak tepat waktu gitu? Jadi dia masih agak kesel juga. Sebenarnya bukan hanya Marta juga ya, bukan hanya Marta. Kalau kita lihat lagi ya, di ayat yang ke-32 ya disitu bilang, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkur, lah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ya. Sama, Maria juga mengatakan hal yang sama. Bukan hanya itu, ya, kita lihat juga di ayat yang ke-36. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya," tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Ya. Jadi
Bukan hanya Marta, Maria juga mengeluhkan hal yang sama. Orang-orang Yahudi yang ada di sana juga mengeluhkan hal yang sama gitu. Kenapa Yesus ini terlambat gitu? Kenapa dia? Emangnya dia nggak bisa ngelakuin apa-apa kah gitu? Untuk menolong si Maria dan Marta, padahal sebelumnya dia nolong banyak orang. 5.000 orang kelaparan diberi makan. Lalu juga orang buta disembuhkan dan mujizat-mujizat yang lain. Masa hanya untuk menolong Lazarus dia tidak datang? Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi orang-orang masih nggak percaya aja gitu Tuhan membiarkan hal itu gitu. Nah, tapi kita coba baca selengkapnya ya, apa yang sebenarnya dituliskan di sini. Ya, jadi setelah 21-22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman gitu ya. Jadi waktu Marta bilang tadi, Tuhan sekiranya engkau ada di sini pasti Lazarus nggak mati. Terus Tuhan bilang nanti akan bangkit kok, Lazarus itu akan bangkit. Tapi Marta bilang ya memang pada akhirnya nanti semua akan dibangkitkan. Jadi pada waktu itu memang ini nggak salah juga ya. Jadi memang pada waktu itu orang-orang berpikir, mereka merujuk kepada perjanjian lama ya. Kalau kita lihat tuh bisa kamu lihat di Daniel 12 ya. Di situ dikatakan bahwa memang pada akhirnya nanti orang-orang akan dibangkitkan begitu. Jadi mereka merujuk kepada perjanjian lama. Namun di bagian ini ya Tuhan menyingkapkan suatu rahasia dari seluruh kitab suci. Apa rahasianya? Kita lihat di ayat yang ke-25 gitu. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, lihat di kalimat ini ya. Tuhan Yesus mengulang-ulang kata tentang percaya. Ya, jadi fokusnya Tuhan di sini, kamu percaya dulu gitu. Saya ini kebangkitan dan hidup. Ya. Jadi kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan mati selama-lamanya. Jadi ini bicara tentang kekekalan yang akan dilakukan. Nah, di sini sebenarnya Tuhan Yesus menyingkapkan rahasia itu. Ya, rahasia kitab suci yang selama ini mereka baca, mereka pelajari ya, perjanjian lama itu, bahwa pengenapannya itu adalah si Yesus ini. Yesus ini yang akan bangkit, yang akan membangkitkan kita semua. Nah, itu ya. Lalu kita baca yang selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Marta? Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ya, lalu habis itu Marta bilang, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias dan Anak Allah." Ya. Kalau Pak dengar kata-katanya si Marta ini, Pak jadi teringat dengan kata-katanya Petrus ya. Waktu Tuhan tanya, siapakah aku menurutmu gitu. Lalu Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, Anak Allah gitu. Dan lalu Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah karena Bapa yang menyatakan itu kepadamu gitu. Jadi ketika orang bisa percaya, itu karena Allah yang menyatakan dirinya kepada orang tersebut gitu. Nah, sama Pak juga berpikir bahwa Marta ini juga diilhamkan atau Tuhan menyatakan dirinya kepada Marta ya, sehingga Marta bisa berkata seperti itu. Tapi jangan senang dulu ya. Kita lihat Petrus ya, dia sudah bilang bahwa ini masih Anak Allah, tapi apa? Dia tetap menyangkal Yesus pada akhirnya. Gitu ya. Sebenarnya Marta juga sama sih ya, kalau kita lihat ya. Di bagian yang akhir ini kita lihat coba di ayat yang ke 39. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ya, ini tadi sebelumnya kalau kita baca kan Marta bilang bahwa engkau lah Mesias, saya percaya gitu kan. Di bagian ini udah mulai lagi kendor lagi kepercayaannya. Waktu disuruh buka kuburnya, Marta bilang ini udah bau, udah 4 hari lamanya Tuhan. Mau ngapain lagi kira-kira? Udah gak bisa diapain lagi, udah jadi mayat, udah busuk gitu. Kira-kira Marta bilang begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu gak percaya gitu. Kamu masih gak percaya dengan apa yang saya bilang tadi gitu. Bukan sudah aku bilang, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu yang disampaikan Tuhan. Jadi di bagian ini kita bisa belajar bahwa ya, ketika orang mengaku percaya ya, selama dia masih hidup,
selama dia masih ada di dunia ini adalah satu proses yang harus dijalani. Iman itu bukan hanya Tuhan nyatakan kepadamu, engkau dinyatakan oleh Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepadamu sehingga engkau bisa percaya mengaku Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Juru Selamat. Tapi setelah itu seperti apa? Setelah itu ada proses, ya, bagaimana kamu mempertajam imanmu, memperkuat imanmu, memperkokoh imanmu. Karena pada prosesnya pasti iblis tidak akan tinggal diam, ya. Dia akan menggoda kita, dia akan membuat kita jatuh, membuat kita berpaling dari Tuhan. Nah, itulah suatu proses jatuh bangun yang kita hadapi, gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Di sini Tuhan ingatkan lagi, percayalah kepadaku. Kalau kamu percaya kepadaku, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu yang dikatakan Yesus. Kita kembali lagi ke yang tadi, ya. Lalu kita baca di ayat yang ke-28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Jadi dia belum masuk di dalam kampung, ya. Ketika orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, ia melihat tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya, kalau di sini Pak lihat Maria ini orang yang paling sedih, ya, ketika Lazarus mati, gitu. Bahkan orang-orang tadi mengira waktu dia keluar itu, dipikirnya dia akan pergi ke kuburnya untuk meratap lagi, gitu. Jadi memang si Maria ini sedihnya dilampiaskan dengan dia tumurung, menangis, begitu. Beda dengan Marta, ya. Kalau Marta ini kayaknya lebih ke kayak marah gitu, kesal gitu. Kenapa Tuhan izinkan, gitu. Jadi kadang ada dua tipe, ya. Kalau kita menghadapi masalah itu ada orang yang langsung putus asa, menyerah. Tapi ada juga yang malah justru kepahitan dengan Tuhan, menentang Tuhan. Nah, lalu kita baca selanjutnya di ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, ya. Di sini Yesus juga ikut menangis, ya. Dia juga terharu dengan kejadian itu. Ya, namanya juga Yesus adalah manusia, ya. Dia juga pasti akan merasakan sedih, gitu. Tapi dia tetap harus melakukan itu semua karena itu adalah kehendak Bapa. Karena Bapa akan dimuliakan di saat ini, gitu. Ya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta, tidak sanggup ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Maka masgulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudaranya yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya, ya, bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lalu orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, jadi ini yang sebenarnya tujuan Tuhan, ya. Tuhan ingin ketika orang berkumpul di sana bersama Maria dan Marta, Tuhan menyatakan mukjizatnya di depan orang banyak, sehingga apa? Sehingga Tuhan dimuliakan. Ya, tujuannya itu. Jadi Tuhan membiarkan segala hal yang terjadi. Itu tujuannya itu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, lalu dari cerita ini kira-kira apa yang kita bisa pelajari? Ya. Apa yang bisa kita pelajari melalui kisah ini? Pak ada berikan 2 hal, ya.
Yang pertama adalah ada saatnya ya Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami mungkin masalah, kesedihan, pencobaan gitu ya, agar banyak orang percaya dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Itu tujuannya gitu. Coba kamu pikir dan kamu renungkan, kamu pernah nggak berada di posisi dimana kamu merasa hidup ini nggak berarti ya, berada di posisi dimana kamu ngerasa hidup ini terlalu kelam Tuhan, hidup ini terlalu menyedihkan untuk dijalani. Pernah nggak kamu ada di posisi itu? Ya coba pikirkan momen-momen itu, momen dimana Tuhan mengizinkan kamu untuk merasakan sedih, merasakan ketakutan, merasakan putus asa, merasakan hidup ini tidak berharga lagi. Kalau Pak pribadi, Pak pernah ya mengalami hal seperti itu. Dulu waktu Pak masih SMA, Pak diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah dalam keluarga, sehingga akhirnya Pak harus pergi ke satu tempat begitu. Pak kehilangan semua yang Pak suka, teman-teman, sanak saudara, sekolah. Tuhan ambil semua. Tuhan biarkan Pak mengalami kesedihan yang luar biasa lah, kira-kira seperti itu. Tapi justru masa-masa seperti itulah yang membentuk Pak sehingga Pak bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, Pak punya satu video ya, ini tentang Nick Vujicic ya. Dia adalah seorang yang cacat, tidak memiliki tangan dan kaki, tapi dia bisa survive ya di dalam hidupnya. Kita langsung lihat aja seperti apa. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes,
I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Nah, itu dia tadi videonya, ya. Kadang kalau pikir ini video udah lama ya, tapi pas lalu merasa kayak amazed banget lah gitu ya, melihat dia yang bisa bertahan di dalam keadaan seperti itu. Mungkin kalau nggak ada kaki, nggak ada tangan, yang kehilangan teman, kehilangan sahabat aja sudah depresinya bukan main. Apalagi nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya. Apalagi kalian, ya, yang Tuhan berikan tangan, berikan kaki, berikan kemampuan, berikan kepintaran, berikan sekolah. Kalau kalian masih nggak bersyukur dengan apa yang kalian punya, kalian masih ngeluh, menjalani proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi, kamu gak akan jadi apa-apa. Tapi Nick Vujicic membuktikan ya, bahwa ketika dia berpegang teguh kepada Tuhan, Tuhan pakai dia luar biasa sampai saat ini. Mungkin kalau yang kalian lihat tadi videonya lebih lebih duniawi lah gitu ya. Tapi kalau kamu lihat video-video yang lain, itu sebenarnya setiap motivasi yang dia sampaikan itu semuanya mengandung firman, karena itu adalah dasar dia bisa bertahan sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus bukan hanya membangkitkan dan memberi hidup, tapi dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup itu. Itu yang disampaikan tadi di ayat yang ke-25 ya. Nah, dengan hal ini ada dua hal yang kita bisa dapatkan ya. Kita bisa refleksikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah kalau Tuhan menjanjikan kita, atau Tuhan adalah kebangkitan dan hidup itu, kita sudah melihat bagaimana dia bisa membangkitkan Lazarus. Dia juga bangkit dari kematian, ya, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia juga berjanji akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus. Artinya kita sudah tahu lah ending kita seperti apa kalau kita percaya kepada Kristus. Itu artinya semua anugerah yang kita butuhkan selama proses menuju ke waktu yang nanti pada akhirnya itu Tuhan akan membangkitkan kita, pasti dia akan berikan semuanya gitu. Jadi semua kebutuhan anugerah yang kita butuhkan itu semuanya sudah Tuhan pasti persiapan untuk kita. Jadi jangan ragu, jangan takut. Kalau kamu sekarang posisinya sedang dalam masa kekelaman, mungkin dalam masalah yang mungkin kamu ngerasa nggak sanggup, tetap bertahan saja. Percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memampukan kamu. Karena Tuhan sudah berjanji, pada akhir nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup itu. Artinya semua anugerah yang dibutuhkan selama proses ini menuju ke sana, pasti dia akan sediakan. Yang kedua adalah semua yang akan kita lakukan, itu pasti bernilai di hadapan dia. Maksudnya bagaimana? Gini ya, kamu pernah nonton film action kan ya, yang ada jagoannya di sana. Contohnya misalnya film Jackie Chan lah gitu ya. Film Jackie Chan itu tokoh utamanya kan Jackie Chan ya. Mungkin nggak dia mati di dalam film itu? Kayaknya nggak mungkin lah ya, gitu. Karena dia tokoh utamanya. Mungkin ada adegan yang seakan-akan dia meninggal gitu, mungkin ada ya. Tapi nggak mungkin dia mati. Karena kalau mati filmnya selesai, gitu. Nah, itu adalah cerita fiksi yang dibuat ya, film ya. Sedangkan di dalam kehidupan real nyata kita ini, Yesus adalah tokoh utamanya. Yesus adalah jagoannya, gitu. Dia sudah menang mengalahkan maut, dia sudah menang mengalahkan dosa-dosa, ya. Dia terus bertempur
ya, memerintah bagi kita. Dan kalau kita ada di pihaknya dia, ya kita nggak usah ragu lagi gitu. Ketika kita melakukan kebenaran, semua yang kita lakukan itu pasti bernilai di hadapan dia. Jadi mungkin orang dunia akan mengejek kita, mungkin akan merendahkan kita, bilang kita sok suci lu, ya, lu nggak usah sok-sokan lah, kayak orang nggak pernah melakukan dosa aja, gitu. Nggak usah sok-sok melakukan kebenaran lah, nggak usah rajin-rajin ke gereja, nggak usah rajin-rajin pelayanan, misalnya begitu. Mungkin banyak omongan-omongan seperti itu. Tapi kamu harus tetap melakukan kebenaran. Kenapa? Karena kita ada di pihak pemenang nih. Kita ada bersama dengan tokoh utama dalam cerita ini. Jadi sudah pasti ya, Tuhan akan menyertai kita, dan semua yang kita lakukan itu pasti bernilai di hadapan Dia. Mungkin itu saja yang Pak bisa sampaikan kepada kalian. Kiranya firman ini memberkati kita semua, menguatkan kita semua, menyadarkan kita semua ya, bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup itu. Itu menjadi satu pengharapan besar bagi kita yang percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat setiap pimpinan Tuhan, buat setiap kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan melalui chapel kali ini Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup itu. Artinya ketika kami menaruh kepercayaan kami kepadamu, ketika kami berharap kepada Engkau, ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, itu tidak akan pernah sia-sia, karena Engkau adalah tokoh utamanya. Engkau yang terus membentuk kami, walaupun di dalam keadaan yang mungkin menyedihkan, kami di dalam lembah kekelaman, tapi kami percaya itu hanya proses di mana Tuhan ingin membentuk kami menjadi orang yang lebih baik lagi, sehingga ketika Tuhan pakai kami bisa menjadi berkat buat banyak orang, dan yang terpenting adalah kami bisa memuliakan nama Tuhan di hadapan banyak orang. Terima kasih Tuhan, terus pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian chapel kita hari ini. Silakan kalian bisa melanjutkan pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.